warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini saya Pak Aziz akan menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk subtemanya yaitu organ gerak hewan, yang nanti kita akan belajar tentang gerakan-gerakan dari hewan, dan selain itu kita juga akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Baik. Nah, di sini coba perhatikan ya. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk membaca. Mari kita amati teks halaman 20 ya. Nah, di sini coba ini saya bacakan ya, kalian dengarkan dengan baik. Nah, selain bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. "Ih, bau sekali Pak," kata Edo. "Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berkembang atau berbunga," jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Nah, dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. "Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang," tanya Edo. "Nah, iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita adalah makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain," jawab Pak Rudi. "Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh," tambah Rudi. "Nah, benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Edo. Nah, anak-anak, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila keberapa? Ya, itu adalah sila kedua dari Pancasila. Nah, coba kalau kita ingat-ingat ya, sila Pancasila itu nanti kan ada 5 ya. Nah, lanjut. Sikap apa saja dalam teks bacaan tadi yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Coba kita menggali pertanyaan ini ya. Nah, yang pertama, saling membantu terhadap sesama. Tadi bapaknya si Edo itu membantu Pak Eko ya, dengan cara memberikan dengan ikhlas air kencing dari kelinci tadi. Untuk apa? Yaitu untuk memupuk tanaman sayurnya. Terus yang kedua adalah menyayangi hewan peliharaan. Jadi hewan yang kita pelihara itu kita harus jaga ya, harus kita beri makan, harus kita lindungi ya, seperti itu. Lanjut.
Kita lanjutkan membaca halaman 21 sampai halaman 23. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini ada lambang Garuda Pancasila, yaitu sebagai lambang negara Indonesia atau lambang negara kita. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, yaitu sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada gambar-gambar tentang pencerminan sila pertama, yaitu ini adalah toleransi antar umat beragama ya, karena Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam agamanya ya, mulai dari agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik ya, atau Konghucu. Nah, di situ mereka memiliki cara beribadah masing-masing ya, dan itu semuanya kita harus saling menghormati. Selain itu, ketika kita mau makan, kita juga harus berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, lanjut, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang dicontohkan oleh bapaknya Edo tadi, yaitu kita harus saling membantu. Dicontohkan di sini ada gambar ya, ada anak yang sedang membantu seorang pengemis, yaitu memberikan uang. Nah, ini harus kita lakukan ya. Karena apa? Karena saling membantu itu mencerminkan nilai-nilai budi luhur yang harus kita miliki. Nah, di sini setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Itu ya. Nah, ini untuk persamaan ini mengenai hak dan kewajiban ya. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu kita misalkan melaksanakan kewajiban kalian sebagai anak atau murid adalah belajar ya, membantu orang tua. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus mendapatkan uang saku, itu juga termasuk hak kalian sebagai anak ya. Mendapatkan perlindungan atau tempat yang aman, itu juga hak kalian. Tuh. Nah, penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini ada gambar orang yang sedang bergotong royong membangun rumah. Di sekitar lingkungan kita, terutama di daerah-daerah pegunungan, ini masih banyak sekali aktivitas yang seperti di gambar itu ya. Maksudnya masih banyak kita temukan di daerah-daerah pegunungan ya. Meskipun di daerah-daerah perkotaan pun juga masih ada yang seperti itu, yang saling bergotong royong membangun rumah. Jika ada tetangga yang repot sedang membangun rumah, maka tetangga-tetangga yang lain pun juga langsung berdatangan untuk membantu. Nah, ini adalah
pencerminan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang selanjutnya adalah yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini adalah bunyi sila yang keempat. Contohnya yaitu di sini dalam memutuskan sesuatu hal, ya, kita harus lakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah biasanya kita lakukan di tempat-tempat seperti halnya balai desa, ya, atau mungkin di tempatnya Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Lurah dan sebagainya, dan mengundang banyak orang, yang mana jika suatu masalah tidak bisa dipecahkan secara kedua belah pihak, maka akan dipecahkan secara bersama-sama. Nah, selain itu, ketika belum bisa dipecahkan secara bersama-sama, maka akan dilakukan secara voting. Voting itu memilih suara yang paling banyak. Nah, ini adalah mencerminkan sila keempat, ya. Yang selanjutnya yaitu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, ini adalah contohnya, ya. Jadi kita harus bersama-sama adil kepada siapapun, tidak boleh saling membeda-bedakan. Ketika kita berteman dengan teman satu kelas ataupun teman satu sekolah, maka kita harus berteman dengan semuanya, tidak boleh dibeda-bedakan, ya, gitu. Lanjut, kita diskusi, ya, kita diskusi kelas. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, di sini nanti kalian kerjakan tugas ini di buku kalian masing-masing, ya. Ini nanti bisa kalian lihat, terus setelah itu kalian salin di bukunya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai perilaku atau sikap. Nah, di situ ada 5. Gotong royong, ada rajin beribadah, dan seterusnya. Nah, itu semuanya sesuai dengan sila keberapa. Di situ tentang ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kalian beri tanda centang saja, ya. Misalkan nomor 1, gotong royong, itu sesuai dengan sila keberapa. Nah, misalkan sila ketiga, misalkan, ya. Ya, centang nomor atau kolom yang ketiga. Nomor 2, rajin beribadah, sesuai dengan sila keberapa, centang yang sesuai, ya. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya yaitu adalah saatnya menulis. Mari kita tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian itu yang sudah mencerminkan sila-sila Pancasila 1-5 itu apa, ya? Coba nanti kamu tuliskan juga di buku tulis kamu, ya. Jadi mengidentifikasi, ya, kamu ngiling-ngiling, ya, diingat-ingat gitu. Nah, di sini, ya, ada tempat-tempatnya. Yang pertama itu lambang bintang. Lambang bintang ini adalah lambang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai itu apa? Contoh, saya beri contoh 1, misalkan, yaitu beribadah tepat waktu. Nah, misalkan sebagai orang Islam, yaitu mengerjakan sholat itu tepat waktu. Itu sudah mencerminkan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, itu apa? Contohnya, ya, kamu sebutkan. Yang ketiga,
Ya, yang kedua tadi adalah kemanusiaan yang adil beradab, itu kamu sebutkan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, itu contohnya apa saja sikapnya sudah kamu lakukan. Terus yang keempat, ya, yaitu tadi tentang apa saja yang sudah kamu lakukan sikap-sikapnya. Yang kelima, ya, padi dan kapas, itu tugas yang ketiga, ya. Nah, lanjut. Nah, di sini kalian amati ya, ada peta. Ini adalah peta Indonesia. Ternyata Indonesia itu adalah negara yang sangat luas sekali, ya. Dari Sumatera sampai Papua, ya. Dan di sini Indonesia itu juga berdampingan dengan negara-negara yang lain seperti halnya Singapura, Malaysia, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, dan seterusnya. Lalu di samping sebelah selatan, ya, yang bawah itu ada Samudra Hindia, yang atas itu ada Samudra Pasifik. Ternyata kita diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, lanjut, diskusikanlah dalam kelompok tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, kira-kira luas wilayah Indonesia ini ada berapa, ya? Ada berapa kilometer persegi, ya? Coba kamu cari, ya. Kamu tanyakan sama orang tuanya, kira-kira ada berapa, ya? Nanti kalau misalkan belum tahu bisa tanya ke yang lain. Jadi intinya di sini adalah kalian mencari tahu terlebih dahulu. Lanjut. Tuliskanlah hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, di sini kamu tuliskan. Di sini kamu salin saja di buku tulis kalian luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Jadi kamu bisa lihat atlas, ya. Kira-kira luasnya Indonesia itu ada berapa kilometer persegi. Nah, itu kalian cari, ya. Nah, Pak, saya belum punya atlas. Beli, ya. Atlas di toko-toko buku banyak sekali, ya. Jadi kita sebagai pelajar harus memiliki buku-buku yang sesuai atau yang lengkap itu. Ayo mencoba. Kita akan mencoba menggambar peta wilayah tempat tinggal masing-masing. Tampilkan hal-hal berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu, ya. Kamu menggambar sak-RT-mu. Jadi sak-RT-mu ke satu RT, wilayah satu RT tempat kamu tinggal itu kamu gambar, ya. Nah, terus selanjutnya batas-batas RT. Kira-kira RT-nya itu sebelah selatan batasan dengan RT berapa? Sebelah timur berbatasan dengan RT berapa? Sebelah barat ada RT berapa? Dan seterusnya. Lanjut, yang ketiga, rumah. Jadi di dalam peta kamu beri tanda rumah-rumah, ya. Rumah si A, rumah si B, rumah si C, dan seterusnya. Jalan. Nah, ini juga penting, ya. Dalam sebuah peta itu harus menunjukkan jalan juga, ya. Jadi kamu berikan jalan-jalannya. Dan yang kelima, ladang, sawah, kebun, bukit, ataupun hutan. Jika misalkan kamu punya ladang, kamu gambarkan ladangnya, ya. Kamu punya sawah, kamu garis sawahnya itu. Punya kebun, ya, ataupun ada bukit atau hutan. Nah, ayo menulis. Agar semakin mengenal tempat tinggalmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta yang telah kamu buat. Jadi tadi kamu sudah membuat peta, sekarang kamu membuat cerita singkatnya. Kira-kira kamu di sini itu disuruh untuk mengarang tentang tempat tinggalmu, tentang lingkungan yang ada di sekitar rumah kamu, seperti itu. Baik, adik-adik, kita pada hari ini telah mempelajari tentang materi yaitu di tema 1 kelas 5, ya, di pembelajaran yang ketiga subtema 1. Nah, alhamdulillah semoga ini bermanfaat untuk kalian
dan membantu tugas-tugas kalian. Semoga pembelajaran daring ini cepat berlalu. Nah, untuk itu marilah kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Aziz selalu ingatkan, selalu di rumah saja dan selalu terapkan prokes atau program kesehatan menggunakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu untuk pesan Pak Aziz. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa dikerjakan secara tepat waktu, dikumpulkan ke gurunya masing-masing ya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.